Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad. Capek kita, kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Neraka urusan aneh. Apa maning sampai marah-marah ngajak-ngajak perang ning wong pribumi. Lah wong pribumi aja ditakoni perang, jauh bagian kita tuh kan perang leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksikan video dari Kiai Haji Imaduddin tentang masalah klarifikasi Gus Fuad Blerit tentang kalimat monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan, ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Wong-wong sing dianggap wali, wong-wong sing dianggap cucu Nabi, di situ semuanya dibuka di hadapan seluruh manusia min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Maka sebelum hari yang sangat memalukan itu datang, wahai para pemalsu, sadarlah pung masih ana waktu. Bengen leluhur sirah iku ora dosa sing durung bab nasab kima, kecuali sing pertama kali berbohong. Tapi yang di tengah-tengah itu nggak tahu deweknya selamat. Tapi dari tahun 2022 orang-orang yang masih mengaku tanpa data dan bukti itu neraka urusan aneh. Apa maning sampai marah-marah ngajak-ngajak perang ning wong pribumi. Lah wong pribumi aja ditakoni perang, jauh bagian kita tuh kan perang leluhur gitu badan. Tetapi kita duduk itu digelanti. Diksi digelanti adalah kesadaran seluruh kibin-kibin. Dulu pula kibiniku supaya sejarah segala macam aja dirubah, supaya menjadi pahlawan aja wong-wong sing ora berjasa. Lah Gus Fuad wingi ngomong, Gus Fuad Idrus Al-Jupri tidak layak jadi pahlawan karena berdasarkan bukti dan fakta dia bukan orang Indonesia. Dia pindah tahun 1922, merdeka tahun 1945. Kalau dia pahlawan, harusnya dari tahun 1922 itu dia ikut berjuang, pernah menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, tapi tidak ada datanya. Ini yang diomong sama Gus Fuad. Beliau tidak setuju karena Idrus Al-Jupri tidak layak jadi pahlawan karena dia tidak mengangkat senjata, dia tidak mengajak jamaahnya untuk melawan penjajah. Setelah merdeka tahun 1945 masih ada pergolakan Belanda Takamaning sampai 1949. Tidak ada satu data pun Salim bin Idrus Al-Jupri ikut terjun ke medan perang untuk melawan penjajah. Sehingga singgarane pahlawan itu syarat utamanya pernah turun ke medan perang atau dia berjasa besar setelah merdeka. Nah, di sini Kiai Haji Imaduddin menyampaikan sebab yang dinamai pahlawan itu syarat utamanya pernah turun ke medan perang atau dia berjasa besar setelah merdeka. Mari kita simak penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin.
Hidup misalnya dia lahir 1946 sesudah merdeka. Barang anu kayak Gus Dur radhiyallahu anhu banyak jasa untuk negeri ini. Dialah yang telah mengelus-ngelus, memberikan harapan, penghormatan kepada masyarakat Papua, sehingga Papua tidak jadi untuk berpisah dari NKRI. Itu jasanya besar. Walaupun dia tidak ikut perang karena memang lahir 1946, maka dia layak jadi presiden. Mbah Abbas Buntet, dia banyak saksi, bukti sejamannya banyak. Mbah Hasim mengangkat dia jadi panglima santri perang 10 November. Perang 10 November itu seluruh rakyat punya panglima. Anak panglima pemuda, anak panglima dari orang Cina, panglima dari orang-orang nasionalis. Dari kaum santri ikut perang, panglimanya namanya Mbah Abbas Buntet, kakek daripada Gus Abbas ketua PWI. Itu saksi-saksinya banyak, diakui oleh TNI, diakui oleh Polri. Orang semacam itu layak jadi pahlawan nasional. Tapi Salim bin Idrus Al-Jubri tidak ada datanya. Kemudian syaratnya harus WNI. Dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad, bukan kepada diri Salim bin Idrusnya. Gus Fuadnya sudah mengklarifikasi, sudah mohon maaf. Belum tentu orang yang diusulkan ini Salim bin Idrusnya setuju juga. Dia diusulkan, kan orangnya sudah tiada. Selanjutnya, Kiai Imad menyampaikan bahwa Gus Fuad sudah klarifikasi dan meminta maaf. Jadi, jangan memaksakan sesuatu sehingga melanggar undang-undang, dan ini bisa dipakai oleh musuh Pak Prabowo untuk nanti mempermasalahkan Pak Prabowo, karena cara dalam mengangkat seorang jadi pahlawan ada undang-undangnya. Nanti Bapak Prabowo bisa dituntut melanggar undang-undang ketika menetapkan seseorang yang tidak pantas jadi pahlawan. Nah, yang aneh lagi, orang yang tidak lahir di Indonesia karena dia lahir di Hadramaut mendapat WNI, warga negara Indonesia. Padahal syarat jadi WNI lahirnya harus di Indonesia. Baru kemarin keluar surat WNI-nya. Ini yang dipermasalahkan dan ini melanggar undang-undang. Ini yang dipermasalahkan. Jadinya beda. Gus Fuad disangka PKI. Gus Fuad itu keturunan kiai besar di Jogja. Dia ngomong PKI itu PKI majaz, masa gua nggak ngerti. Itu teman-teman PKI saya, artinya teman-teman sing dudu santri. Karena Gus Fuad sejak dia belum lahir sudah diponis oleh Abu Yadim Yati Banten sebagai kiai. Ibunya itu lagi hamil. Ibunya lagi hamil dengan bapaknya Gus Fuad pergi ke Abu Yadim Yati. Minta doa Abuya supaya anak saya ini yang dalam kandungan jadi kiai. Kata Abuya, yang ini nggak bakal jadi kiai. Yang ada dalam kandungan ini nggak bakal jadi kiai. Nanti yang jadi kiai kalau kamu ngandung lagi, kasih nama Fuad. Pas lahir memang benar nggak bisa jadi kiai karena dia perempuan. Tetehnya Gus Fuad. Akhirnya ketika hamil lagi, keluar anak laki-laki, maka langsung dikasih nama Fuad. Maka kata neneknya, Kiai
Nah, sekarang Kiai Imaduddin menceritakan jati diri dari Gus Fuad Blerit dan silsilah keluarganya. Panggil dia Kiai, sejak Orok dipanggil Kiai, ta'ziman wa takriman kepada Abuya Dimyati. Karena ini ucapan daripada Abuya Dimyati, ini bakal jadi Kiai. Maka neneknya itu Gus Fuad memanggilnya Kiai sejak Orok. Ketika remaja Gus Fuad dipanggil Kiai begitu, nggak mau dia. Nggak mau saya dipanggil Kiai, nggak mau jadi Kiai saya. Kiai itu hidupnya hanya majelis rumah begitu aja, nggak keren katanya. Akhirnya dia itu sampai temennya sama orang Kristen, sama orang Buddha, sama orang Hindu. Bahkan dia, lah kalau begini pangeran tidak ada, masa saya disuruh jadi Kiai katanya. Itu sampai begitu dia dalam pencarian waktu mudanya itu, sampai kemudian neneknya itu dilaporkan sama keluarganya. Itu gimana Gus Fuad itu semakin ngawur aja, biarin aja kata neneknya. Yang ngomong dia bakal jadi Kiai itu Abuya Dimyati. Saya yakin apa yang diomongkan Abuya itu akan terjadi. Dan akhirnya betul, setelah lama Gus Fuad pencarian jati diri, kembalinya mondok dan akhirnya bikin pesantren Raudatul Fatihah. Anaknya itu Gus Samo itu hafidul Quran. Coba lihat di dalam YouTube-nya apa namanya Pecinta Wali dan YouTube Gus Fuad. Tuh selama Ramadan anaknya ini menghafal 1 juz di YouTube. Saya dengarin, luar biasa. Bukan hanya hafal, tapi makhrajnya saja bagus. Karena dia keturunan ulama-ulama, kiai-kiai di Wonokromo, keturunan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian menurunkan para ulama-ulama di Yogyakarta melalui Kiai Melangi. Itulah keluarga besar Gus Fuad. Neneknya namanya Warsina, dibikin oleh orang-orang buzzer-buzzer itu, katanya Warsina ini PKI. Lah orang-orang Jawa ya nama dulu itu Warsina itu banyak sekali. Nama Warsina itu nama yang lagi keren pada masa itu. Banyak orang yang namanya Warsina. Katanya ini Gerwani. Gerwani tidak ada yang namanya Warsina itu. Ada juga Marsina, aktivis sosialis yang mati tidak ketahuan apa kuburannya. Itu bukan orang PKI. Jadi hari ini muter-muter karena perangnya hanya perang medsos, perang narasi. Yang saya berikan kepada PWI, tetap jaga kondusivitas para laskar. Harus koordinasi dengan tentara dan koordinasi dengan polisi. Kita bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban negara dan bangsa Indonesia. Provokasi Rizik Syihab itu ngajak perang akan dilaporkan. Dan aku perintahkan sebagai wakil ketua PWI LS Pusat agar seluruh pengurus-pengurus daerah melaporkan provokasi itu agar ditangani secara hukum yang berlaku di Indonesia. Senin mulai laporkan. Kita tidak pakai kekerasan, tapi kita negara hukum. Panglima negara Indonesia adalah hukum, maka kita laporkan ke polisi. Kesimpulan pada video kali ini seperti tadi, Kiai Haji Imaduddin sudah menjelaskan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad, dan masalah perang yang dikomandoi oleh Habib Rizik Syihab akan dilaporkan ke pihak yang berwajib karena Indonesia adalah negara hukum. Demikian dari saya, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, kami pribadi mohon maaf sebesar-besarnya.